Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Holocaust merupakan penganiayaan dan pembantaian sistematis terhadap 6 juta orang Yahudi Eropa oleh Nazi Jerman dan sekutu serta para kaki tangannya. United States Holocaust Memorial Museum menetapkan periode tahun 1933 sampai dengan 1945 sebagai rentang tahun kejadian Holocaust. Semua bermula ketika Adolf Hitler menjadi orang yang berkuasa di Jerman. Adolf Hitler dikenal sangat anti-Yahudi, sehingga pasukan Nazi pimpinan Adolf Hitler dikenal sebagai pembantai kaum Yahudi. Adolf Hitler menjadi salah satu orang yang percaya pada keyakinan bahwa bangsa Arya, umumnya orang Jerman, adalah orang-orang pilihan. Selain itu, Hitler juga menaruh kebencian kepada orang-orang Yahudi sebagai musuh rasial, perusak kemurnian ras Arya. Untuk itu, pemusnahan secara massal bangsa Yahudi dilakukan oleh Nazi, termasuk dengan menebar propaganda untuk memusuhi bangsa Yahudi itu sendiri. Alasan lain Hitler sangat membenci Yahudi disebabkan oleh kematian janggal sang ibu di tangan seorang dokter Yahudi. Dan orang Yahudi menurut Hitler hanya membuat rakyat Jerman menjadi sengsara. Dari pengalaman dan anggapan buruk tersebut, sikap anti-Yahudi Hitler pun akhirnya terpupuk dengan sempurna. Ketika Nazi berkuasa pada tahun 1933, mereka mulai melucuti properti, kebebasan, dan hak-hak orang Yahudi. Secara tidak langsung, pemimpin tertinggi partai Nazi itu langsung membuat kebijakan untuk menyingkirkan kaum Yahudi. Di seluruh wilayah yang dikuasai dan dijadikan sekutu oleh Jerman, penganiayaan terhadap kaum Yahudi terjadi dalam berbagai bentuk. Berikut ini adalah 7 bentuk penganiayaan terhadap kaum Yahudi. Yang pertama, diskriminasi hukum dalam bentuk undang-undang antisemitisme. Ini termasuk undang-undang ras Nuremberg dan banyak undang-undang diskriminatif lainnya. Yang kedua, berbagai bentuk identifikasi dan pengucilan publik. Ini termasuk propaganda antisemit, boikot bisnis milik orang Yahudi, penghinaan publik, dan penandaan wajib, seperti lencana bintang Yahudi yang dikenakan sebagai ban lengan atau pada pakaian. Yang ketiga, kekerasan terorganisasi. Contoh yang paling menonjol adalah Malam Kristal. Ada juga insiden dan pogrom terpisah lainnya, yaitu kerusuhan dengan kekerasan. Yang keempat, pemindahan fisik. Para pelaku menggunakan emigrasi paksa, permukiman kembali, pengusiran, deportasi, dan getoisasi untuk secara fisik menggusur individu dan komunitas Yahudi. Yang kelima, penahanan. Jerman mulai melakukan penangkapan dan penyiksaan terhadap orang-orang Yahudi. Para kaki tangan Hitler mulai mengirim orang-orang Yahudi dari Jerman dan Austria ke Polandia. Mereka mengurung orang-orang Yahudi di tempat isolasi bernama ghetto yang sempit dan tidak nyaman, kamp konsentrasi, dan kamp kerja paksa, sehingga banyak yang meninggal karena kelaparan, penyakit, dan kondisi tidak manusiawi lainnya. Yang keenam, pencurian dan penjarahan yang meluas, penyitaan properti, harta benda pribadi, dan barang berharga milik orang Yahudi merupakan bagian penting dari Holocaust. Dan yang ketujuh adalah kerja paksa. Orang Yahudi harus melakukan kerja paksa untuk mendukung upaya perang kubu poros atau untuk memperkaya organisasi Nazi, militer, dan atau bisnis swasta. Banyak orang Yahudi yang tewas akibat kejadian ini. Kemudian Nazi mulai bereksperimen dengan gas beracun untuk keperluan pembantaian massal. Pada akhir tahun 1939, melalui pembantaian pasien cacat mental atau yang dikenal dengan eutanasia. Sebagai penghalusan istilah oleh Nazi, eutanasia mengacu kepada pembantaian secara sistematis terhadap orang Jerman yang menurut Nazi tidak layak hidup karena cacat mental atau fisiknya. 6 instalasi gas didirikan sebagai bagian dari program eutanasia, yaitu Brandenburg, Grafeneck, Hadamar,
Hertein, dan Sonnenstein. Pusat-pusat pembantaian ini menggunakan gas karbon monoksida murni yang diproduksi secara kimiawi. Terdapat pendapat yang mengatakan sebelum tahun 1941, pembantaian massal sistematis terhadap orang-orang Yahudi bukanlah kebijakan dari Nazi. Pada tahun 1941, para pemimpin Nazi kemudian memutuskan untuk melaksanakan pembantaian massal terhadap orang-orang Yahudi Eropa. Nazi memulai kampanye pemusnahan dengan sungguh-sungguh. Mereka menyebut rencana ini sebagai solusi akhir untuk persoalan Yahudi. Orang-orang Yahudi semakin berada di ujung tanduk ketika Jerman menyerang Uni Soviet. Pada tanggal 22 Juni tahun 1941, operasi besar bersandi Barbarossa melibatkan jutaan tentara dan ribuan alutsista. Serangan itu bukan sekedar operasi militer pada umumnya, tetapi juga dimaksudkan sebagai perang kehancuran atau dalam bahasa Jerman disebut dengan Vernichtungskrieg. Ketika pertempuran berlangsung, angkatan bersenjata Jerman tidak hanya diwajibkan menyerang dan menguasai sektor-sektor strategis musuh, tetapi juga menghabisi penduduk Soviet dan Yahudi tanpa pandang bulu untuk mencapai kehancuran total. Sejarawan Jerman, yaitu Jürgen Forster, dalam artikel The Relation Between Operation Barbarossa as an Ideological War Extermination and the Final Solution yang terhimpun dalam buku The Final Solution tahun 1994 halaman 85 sampai dengan 103 menyebutkan Operasi Barbarossa adalah serangan pertama yang menggabungkan strategi militer dan politik rasial. Jika sukses menyerang Soviet, maka Hitler dikatakan killing two birds with one stone, berhasil mendapatkan dua kesuksesan dalam sekali bertindak, yaitu berhasil meraih Lebensraum dan sukses mewujudkan cita-cita etnosentrisme. Tidak lama sejak serangan pada tanggal 22 Juni tahun 1941, pasukan Jerman berhasil menguasai beberapa wilayah strategis. Meskipun demikian, Hitler belum puas karena militernya belum melakukan tindakan serius terhadap orang Yahudi dan komunis. Baginya mereka tidak berguna dan hanya mengganggu Jerman. Apalagi menurutnya, wanita dan anak-anak Yahudi sama sekali tidak bisa dimanfaatkan. Salah seorang pejabat tinggi Nazi, yaitu Hermann Wilhelm Göring, langsung bertindak cepat dengan menulis surat khusus kepada dua orang pimpinan Schutzstaffel atau organisasi keamanan Nazi, yaitu Reinhard Heydrich dan Heinrich Himmler. Dalam surat yang ditulis pada tanggal 31 Juli tahun 1941, Göring meminta kedua rekannya itu untuk segera mengembangkan draft akhir penyelesaian permasalahan Yahudi. Dalam The Euphoria of Victory and the Final Solution tahun 1994, perintah ini menjadi pintu gerbang atas dimulainya babak baru dalam tindakan pengamanan dan pembersihan rasial secara sistematis terhadap bangsa Yahudi di seluruh daerah yang dikuasai Jerman. Kalimat solusi akhir untuk pertanyaan Yahudi yang tercantum dalam surat tersebut artinya bayang-bayang kematian mereka sudah di depan mata. Setelah invasi Jerman ke Uni Soviet pada bulan Juni tahun 1941 dan penembakan massal terhadap warga sipil oleh Einsatzgruppe atau unit pembunuh keliling, Nazi bereksperimen dengan gerbong gas untuk pembantaian massal. Gerbong-gerbong gas merupakan truk kedap udara di mana silinder pembuangan dari knalpotnya diarahkan ke bagian dalam kompartemen. Penggunaan gerbong gas dimulai setelah para anggota Einsatzgruppe mengeluhkan kelelahan fisik setelah berperang dan beban mental yang ditanggung akibat menembaki wanita dan anak-anak dalam jumlah besar. Pembantaian menggunakan gas juga terbukti lebih hemat biaya. Einsatzgruppe atau unit pembunuh keliling menggunakan kamar gas keliling ini untuk membantai ratusan ribu orang, di mana sebagian besar di antaranya adalah orang-orang Yahudi, Roma atau Gipsi, dan para penyandang cacat mental. Pada bulan Agustus tahun 1941, tidak sedikit orang Yahudi yang kabur ke pedalaman Soviet untuk menghindari pasukan Jerman. Sebagian lagi bernasib lebih nahas. Banyak wanita dan anak-anak Yahudi ditembak. Bulan-bulan berikutnya target pembasmian semakin meluas. Kaum Gipsi mulai ikut diburu. Mereka mati ditembak, bahkan sebagian dikubur hidup-hidup. Pasukan Jerman juga melakukan penyiksaan terlebih dahulu sebelum korbannya tewas. Pada tahun 1942, pembantaian massal sistematis di kamar-kamar gas permanen dengan menggunakan gas karbon monoksida yang dihasilkan oleh mesin diesel dimulai di Belzec, Sobibor, dan Treblinka, yang semuanya itu berlokasi di Polandia. Saat diturunkan dari kendaraan pengangkut ternak,
para korban diberitahu bahwa mereka harus disuci hamakan di ruang mandi. Penjaga Nazi dan Ukraina kadang-kadang meneriaki dan memukuli korban yang diperintahkan untuk masuk ke ruang mandi dengan tangan terangkat ke atas agar kamar gas dapat diisi orang sebanyak mungkin. Semakin sesak kamar gas, semakin cepat pula korban kehabisan nafasnya. Nazi terus mencari cara pembantaian yang lebih efisien. Di kamp Auschwitz di Polandia, mereka melakukan eksperimen dengan Zilkonbi sebelum digunakan untuk memberantas serangga dengan membantai 600 tahanan perang Uni Soviet dan 250 tahanan yang sakit melalui penggunaan bahan kimia ini pada bulan September tahun 1941. Butiran-butiran Zilkonbi berubah menjadi gas yang mematikan saat terkena udara. Eksperimen ini terbukti sebagai metode tercepat untuk pembantaian, menggunakan kamar gas dan dipilih sebagai cara pembantaian massal di Auschwitz. Pada puncak deportasi, jumlah orang Yahudi yang setiap harinya dibantai dengan gas di Auschwitz bisa mencapai 6.000 orang. Para petinggi Nazi bersepakat untuk membawa orang-orang Yahudi di seluruh Eropa ke kamp konsentrasi di Polandia untuk dibunuh atau dipekerjakan paksa. Keputusan ini tidak lepas dari kondisi Jerman dalam peperangan yang sedikit terdesak. Mereka membutuhkan banyak orang untuk memproduksi senjata, melakukan pengaspalan jalan, membersihkan ranjau darat, dan lain sebagainya. Dalam prakteknya, keputusan ini juga menyeret kaum Gypsy, homoseksual, disabilitas, penentang rezim, dan tentara Soviet. Mereka khususnya orang-orang Yahudi pada akhirnya dibantai secara massal. Solusi akhir atas Yahudi benar-benar dilaksanakan secara total dan matang. Tercatat hampir 2/3 bangsa Yahudi Eropa atau sekitar 6 juta orang tewas di tangan Nazi Jerman dalam kurun waktu tahun 1933 sampai dengan 1945. Nazi berupaya untuk menghapus bukti kejahatan mereka. Nazi memerintahkan puluhan ribu tahanan yang tersisa untuk berbaris ke barat ke kamp konsentrasi lainnya, seperti Bergen-Belsen, Dachau, dan Sachsenhausen. Mereka yang terlalu sakit kemudian berjalan tertinggal. Siapapun yang tertinggal di barisan itu sendiri akan segera dibunuh. Pada tanggal 27 Januari tahun 1945, pasukan Soviet hanya menemukan beberapa ribu yang selamat ketika mereka memasuki kamp, bersama dengan ratusan ribu pakaian dan beberapa ton rambut manusia. Pasukan Soviet harus meyakinkan beberapa orang yang selamat bahwa Nazi benar-benar sudah pergi. Itulah sejarah pembantaian orang-orang Yahudi yang dilakukan oleh Nazi Jerman. Mereka dibunuh dengan cara ditembak, dikubur hidup-hidup, bahkan dibunuh dengan menggunakan gas beracun. Kejadian yang berlangsung ketika Adolf Hitler berkuasa di Jerman. Ia membunuh setidaknya 6 juta orang Yahudi. Pembunuhan dilakukan secara sistematis dan matang. Setelah Holocaust, dunia berjuang untuk menerima realitas yang mengerikan tentang genosida, untuk mengingat para korban, dan untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku. Itulah sekelumit kisah tentang gambaran kejamnya pembantaian orang-orang Yahudi oleh Nazi Jerman. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.